lembaga negara yang berasaskan kekeluargaan itu mempunyai tanggung jawab besar, Bapak Ibu. Karena untuk mendidik, membina, mengasuh anak-anak itu sebenarnya bukan tanggung jawab Bapak Ibu. Kan, tanggung jawab itu ada di saudaranya, di keluarganya, di bapak ibunya. Tapi secara hukum dan legal, tanggung jawab untuk mengasuh dan membina dia itu bapak ibu ambil alih, sehingga kemudian punya hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawabnya itu berupa visi dan misi. Di situ yang mau di. Nah sekarang alhamdulillahnya kan para pemakan sayur bening itu kan juga bawel-bawel banget ya. Ya. Kasinan dimakan gitu. Banyakan air ya iya diem aja kan gitu ya. Alhamdulillah kan gitu ya. Alhamdulillah kan gitu. Enak gak enak dimakan gitu ya. Enggak ada standar quality sayur beningnya itu enggak ada gitu mereka itu. Karena mereka enggak pernah nyicipin sayur bening yang lain. Iya, sayur beningnya ya itu pokoknya ya itu yang paling enak udah. Dan memang kepeduliannya tentang gizi dan sebagainya itu memang masih, apalagi taste of arts gitu ya. Nggak ada, jadi tampilan segala macam nggak ada. Yang penting sayur bening mangan gratis begitu ya sudah, enak aja kan kayak gitu. Tapi bisa jadi kan nanti akan berubah ya. Orang itu kan tuntutannya berbeda ya. Tuntutan berbeda kan. Sayur bening sama-sama enak iya, tapi tampilannya nggak menarik. Ya gitu. Bawel kan, konsumen itu bisa jadi bawel kan, nggak menarik ini. Walaupun sama-sama enak, apalagi sudah tampilannya elek, mangkoknya buak, ya, rasanya nggak enak, ya, biar gratis pun nggak mau. Tinggal. Itu Bapak Ibu. Jadi harus di ini semua kan berkacanya dari mindset. Nek saya itu mindsetnya tadi, saya kenapa kok getol begini begitu itu agak sederhana saja. Saya sebenarnya hanya memikirkan anak istri di rumah. Seperti ini, capek repot seperti ini, harus bertemu bapak ibu semua, harus izin dengan ibu pimpinan untuk mengkondisikan hal seperti ini kan juga tidak mudah. Bilang ngapain dong repot-repot kan gitu. Dari pemerintah juga tidak mewajibkan polanya kayak gini kok. Nah, tapi saya punya ganjalan kalau ini tidak saya lakukan, berarti bisa dipastikan kegiatannya itu akan hambar. Karena komitmen itu perlu untuk konfirmasi silaturahmi saya. Nah kalau saya itu tidak diperbolehkan masuk, saya ngublek aja di luar kan sepeda, naik sepeda, Boeing 737 loh diputerin sama sepeda. Nah terus kemudian kalau saya heboh tak dorong itu pesawat kan nggak mungkin saya harus masuk ke dalam, entah pilotnya, co-pilotnya, atau flight attendantnya, atau ground crew TO ya, karena sporting dia. Kalau bapak ibu itu flight attendant itu punya dia menjadi profesi karena punya unique skill dia itu bukan ketika peragaan itu gampang itu. Unique skill pramugara atau pramugari itu ketika emergency situation ya nggak? Nah sekarang bapak ibu ini dianggap sebagai profesi, unique skillnya di mana? Ngajar, transfer of knowledge ya. Anak SMA nggak bisa bu? Nggak bisa emang? Bisa kali. Transfer of knowledge bilang, ya? Iya. Nggak usah lulusan S1 kependidikan itu. Baca buku depan, yang penting berani pede doang tuh. Berani pede doang bisa. Tapi bukan itu memang. Unique skill bapak ibu itu ada di analisis KD, taksonomi Bloom, dan IPK dan model. Itu enggak bisa kalau bukan guru, enggak bisa itu. Kenapa? Karena itu penggabungan antara kemampuan yang didapat secara akademik dan kemampuan pedagogi. Enggak, guru enggak bisa itu.
analisis KD. KD ini masuknya di C berapa? Kata kerja operasionalnya mana, udah tahu ya? Tasanui belum tahu toh? Tahu kan? C1, C2, C3, C4, C5, C6. Menerapkan C berapa? Menerapkan C? C3. Kalau menerapkan C3, Bapak Ibu kan kebetulan tahu ya, menerapkan itu C3. Lah kalau kakak yang menerapkan terus ditafsirkan C2, RPP-nya C2, proses belajarnya C2 kan? Siswanya heboh ya, kayaknya berhasil kan? Karena di bawah level yang di standar ya. UTS-nya C berapa? C2 kan? Nilainya bagus nggak? Bagus dong. UN-nya C3 kan? Apa ini? Soal apa ini? Yang diajarin KD-nya itu C3, gurunya tafsirnya C2, RPP-nya C2, prosesnya di kelas C2. Kelas heboh dong, interaktif kan? Berarti bagus, supervisi bagus, kan gitu. Oh, aktif, atraktif itu, atraktif. Nah setelah itu UTS yang bikin soal kan gurunya ya, C2 dong, C2 diuji C2 bocahnya, bagus dong nilainya, bagus. UN materi itu C3. Salah sombong. Nah misalnya kalau salah, salah siapa? Kan berarti bukan salah siswa yang tidak bisa jawab. Iya Bapak Ibu. Nah jadi memberikan pendidikan yang manusiawi, memberikan pendidikan yang manusiawi itu sampai ke konten, sampai ke teknis. Bukan hanya soal ruangan, infrastruktur dan sebagainya itu, bukan hanya pendekatan dan sebagainya itu, tapi sampai ke hal-hal yang bersifat teknis itu merupakan bentuk kita memberikan pembelajaran yang manusiawi. Contoh, pembelajaran manusiawi. Kita C3, masuk C3 kan? Masuk C3, baru juga 5 menit limbung deh, selesai. Ada yang main HP, ada yang ribut sendiri. Kan harusnya di sense, pasti Bapak Ibu ngerasa dah. Ini mesti ini bocah C2, C1-nya belum ini. Yang pertama, secara kelulusan dan diterimanya di perguruan tinggi, maaf, setiap tahun menurut saya lebih bagus. Berarti kan sudah ada peningkatan lebih jauh. Yang kedua, semangat guru-guru di kita, menurut saya, menurut pandangan saya, mungkin yang paling males saya orangnya. Yang lain bagus semua. Yang ketiga, lagi semangat ingin menaikkan ini terbang lebih jauh, SMA ini terhalang sedikit oleh zonasi, agak mendek sedikit. Kalau kita maaf sedikit terhalang, merasa terhalang. Nah ini mungkin penyakit yang Bapak harus tahu. Yang kedua, contoh, saya mau nanya sedikit aja Pak tentang ini kejadian. Contoh hari ini. Ketika seluruh guru mengadakan workshop seperti ini atau pemahaman seperti ini, menurut pemahaman Bapak sebagai penjamin mutu, sepantasnya murid ini dipulangkan atau diberi tugas. Contoh ini aja. Untuk ini kan kita bingung Pak. Karena secara personal, secara guru-guru melihat ketika dikasih tugas mereka malah tiduran. Dan maaf terkadang tiduran ya seenaknya saja tiduran. Karena tidak ada yang lihat. Nah, menurut Bapak sebagai penjamin mutu, membuat mutu anak ketika kita workshop bersama-sama seperti ini, apa dipulangkan atau biarkan aja seperti sekarang, diberikan tugas tanpa ada yang mengontrol dengan seenaknya? Karena ini jadi ganjalan para guru juga sebenarnya aslinya. Para guru juga termasuk saya, gitu ya. Ini yang saya mau tanyakan, mungkin Bapak lebih pengalaman karena sudah beberapa daerah yang Bapak sudah lakukan uji coba. Oh Mas Tommy, Bapak sama saya seumuran Pak. Saya 44 tahun, Bapak 32 tahun ya seumuran. Baik, itu saja Mas Tommy yang saya tanyakan. Ini sangat penting buat kami karena untuk naik ini termasuk saya memang
sudah apa ya namanya semangatnya sudah semaksimal mungkin menurut kami dengan kejutan kepala sekolah yang melotot terus kalau kita nggak masuk. Alhamdulillah kita sudah semangat sebenarnya. Nah hanya tinggal itu saja. Menurut Mas Tommy apa kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menerbangkan pesawat sampai betul-betul terbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memastikan semua sekolah menjadi sekolah favorit. Jadi tidak ada 1-2 sekolah favorit, tapi semua sekolah menjadi sekolah favorit. Karena di beberapa sekolah yang favorit biasanya ya prosesnya agak sedikit kurang. Atau yang masuk udah 8, 7,5, 8 nilainya udah masuk. Lulusnya jadi 8, 8,5. Sini terbalik, maksudnya Terbalik. Stres dong bocahnya ya. Nah, itu sebaiknya sih jangan. Sebaiknya jangan dipulangkan Pak memang. Cuman mereka ini sedang kita menangani mereka ini gimana ya? Agak unik sih anak SMA ini. Bilang bocah juga enggak, bilang tua juga belum kan gitu ya. Jadi dewasa belum sampai. Jadi sebenarnya ya kita justru harus mengajari mereka juga bagaimana menjadi orang dewasa dengan memperlakukan mereka seperti orang dewasa, bukan sebagai anak-anak kecil. Ya gimana sikapnya? Orang dewasa itu sikapnya segimanapun kondisi jiwanya, apa yang ditunjukkan di sikapnya itu sama. Mau kecewa kah dia, mau sedih, mau marah, tapi sikapnya tetap sama ke orang. Tetap jujur, tetap ramah, tetap sopan, tetap baik, begitu. Nah, beda kalau orang yang belum. Justru saya dikecewakan satu orang, ya kan, semua orang dimarahin gitu ya. Kalau, kamu mau jadi orang baik atau orang sukses? Kalau jadi orang baik gak usah nanti, sekarang juga bisa jadi orang baik. Tapi kalau orang sukses itu butuh proses. Butuh prosesnya itu bukan belajar tekun atau bagaimana, bukan. Susahnya menjadi orang sukses itu karena kamu harus menjadi orang yang mudah disukai orang lain. Jadi kan anak-anak SMA 6 itu adalah anak-anak yang mudah disukai orang lain. Walaupun dia nggak pintar, walaupun nggak ganteng, walaupun nggak cantik. Bermanfaat untuk orang lain. Iya, ya jadi maksudnya apapun, yang penting dia itu mudah disukai, entah itu dia itu jujur, entah itu dia itu lucu, atau dia itu sopan, atau dia itu ramah. Nah, berarti kamu harus kenali dirimu, kamu itu bisanya apa, bikin itu jadi kamu mudah disukai orang. Saya jamin dia menjadi orang sukses. Kenapa? Kalau orang yang mudah disukai itu biasanya mudah dibantu, Bapak Ibu. Nggak soleh ya dibantu orang soleh, nggak kaya dibantu orang kaya, nggak pintar ya dibantu orang pintar. Hidupnya pasti sukses. Tapi kalau orang itu susah disukai, itu sulit dibantu. Orang yang sulit dibantu kan sial banget ya. Mengisi instrumen rapor. Ini Bapak Mas selaku di LPMP. Nggak biasa panggil Mas ya. Nggak biasa panggil Mas ya. Ya, tugasnya mungkin bertanggung jawab terhadap web pengisian PMP. ya PMP. Saya diomelin Pak, karena ini ada 16 sebagai yang Responden. kita minta responden. Begitu masuk, Loadingnya. Iya, biodatanya. nah saya tidak tahu, karena kami Sama saya juga nggak tahu. komitmen. Kenapa orang LPMP Mas, orang LPMP harus tahu lah. Ya, Iya, ini kenapa? Jadi so tahu ya. Oke. Udah tahu di pasar tahu ya, so tahu mah. Ya. Terus Pak. Terus Yang Pak. kedua, sebentar rapor. Laba-laba. Rapor kami dikasih tapi yang error, yang tahun 2018. Kenapa 18. kami dikasih yang error? Sehingga kami sekarang sedang proses kami untuk menganalisa dan membuatkan satu sampai nanti S apa? Satu ya. Ini kenapa kami yang dikasih error? Sehingga kami juga banyak agak sulit menganalisis. Pasti. Sebagai contoh misalnya, menurut kami itu sudah 7, tapi di situ 0.
itu error. Nah, ini juga tanggung jawab dari LPMP. Tanggung jawab saya. Kemudian yang ketiga Pak, Mas. Yang ketiga Mas, kami dituntut untuk mencapai nilai maksimal. Yang di sini membutuhkan juga energi dan dana. Tetapi di dalam pelaksanaan, terutama masalah dana, yang mana sekolah tidak boleh mungut. Kalau mungut nanti kepala sekolah bisa masuk penjara. Jadi ribet lah pokoknya. Ribet. Karena kita tahu kan sekolah Banten itu sudah gratis. Ya. Katanya. Memang iya, gratis, anak-anak nggak bayar kok. Iya. Kecuali beli baju. Saya tanya juga gratis dari mana juga nggak mau jawab. Terus itu yang ini. Minta bagaimana cara solusi, karena kami juga agak buntu gitu. Ketika kami ingin segera Coba ya, please. Dari Ya, baca ya. masih ada satu lagi. Masya Allah. Ini tolong konsep, selalu kita melihat anak itu bermutu ketika dia masuk perguruan tinggi negeri. Coba dirubah dah mindsetnya itu. Kalau saya hanya dua aja kok. Kita bikin anak ini baik dan pinter. Baik itu seperti apa? Disukai. Udah disukai ya? Udah disukai ya? Nah, sip. Jadi satu. Kalau sudah Jangan disukai, usah muluk-muluk, usah muluk-muluk ya. Itu doang. Ya terus Pak. kalau udah disukai manusia pasti disukai. Ya. Yang kedua pintar. Pintar itu jangan diukur dari angka, tapi mampu dia menyelesaikan masalah hidup dia, itu baru pintar. Faktual. Ya, betul. Jadi tolong kita rubah ini. Tetapi bolehlah sebagai gambaran. Sebab saya punya anak di sini, benernya luar biasa mungkin, tapi dia sekarang di BNN kok. Apa itu orang yang dibilang tidak pintar? Jadi dua konsep kita bikin ya, baik dan pintar. Baik itu ada solehnya, ada solehanya, sopan dan sebagainya. Pintar, mampu menyelesaikan masalah hidup dia. Dia tidak bisa matematik, jadi bisa matematik, itu pintar. Tapi jangan hanya diukur kepada masuk UI, masuk ITB dan sebagainya, kurang pas. Karena banyak orang lulusan ITB juga nggak sama aja. Tidak begitu ngetop dia misalnya jadi menteri atau apa. Iya, saya juga enggak. Tentukan detail teknis apa yang mau kita perbaiki segera. Jadi dari raport itu seyogianya diidentifikasi problem apa yang masih ada di sekolah melalui itu. Cuman sebelum itu dilakukan seharusnya melakukan proses verifikasi, verval. Kan bisa jadi data itu tidak valid kan? Iya. Tapi kan datanya cuman itu kan. Itulah masalahnya. Nah, kita itu kan kalau berbicara sistematik, ilmiah, tapi tidak berbasis data kan agak susah, Pak. Kan sekarang harus ada datanya kan? Ya. Bapak punya data counter? Enggak. Kalau Bapak nggak punya data counter, berarti datanya kan itu. Kalau misalnya data itu Bapak keberatan, berarti tahun depan mudah-mudahan datanya lebih valid begitu. Atau kalau Bapak tidak percaya sistem itu, EDS sebenarnya hanya tools untuk membantu sekolah melakukan ngacak terhadap dirinya. Alat bantu sebenarnya. Seharusnya itu EDS itu dilakukan sendiri oleh sekolah. EDS itu dilakukan sendiri oleh sekolah dengan cara sendiri, dengan toolsnya sendiri. Nah, EDS PMP itu sebenarnya alat bantu dari pemerintah untuk membantu sekolah mengenali dirinya secara jujur. Tapi kan kadang dalam proses pengisiannya banyak problemnya di teknis, kami juga masih belum siap. Problemnya juga di mindset Bapak Ibu guru dan sekolah yang mengisinya. Kadang yang ngisi juga bukan guru, ya operator. Oke, 2018 itu valid atau tidak? Saya kurang tahu, menurut Bapak itu valid atau enggak? Tidak. Kalau enggak, Nah, ini pun sudah diakui. Nah, maksud saya kenapa kami yang dikasih yang raport kami yang nggak valid? datanya yang itu Pak yang belum tersedia. Kalau Bapak yang minta yang lagi, nanti saya berikan yang 2019. Setelah itu nanti diskusi dengan saya. Diskusi dengan saya itu akan memilih mana problem yang segera harus dibereskan, yang nggak butuh budget banyak dan sangat krusial dari 600 problem yang kita identifikasi tadi. Begitu Pak intinya. Nah, nanti setelah kita ketemu 2 atau 3 item masalah yang paling krusial itu, baru kita benahi dengan menerapkan SOP. Setelah SOP, baru kemudian kita implementasikan SOP itu di lapangan. Kalau misalnya itu berkaitan dengan SKL konteks tadi, kontekstual, itu kan berkaitan dengan standar proses. Standar proses itu kan ada perangkat, ada teori, ada teknis operasional lapangan. Yes?
Berarti kalau kita mau membenahi standar proses, kita bikin SOP standar proses. Dasarnya dari permen dan dari teknis. Nah, ini kita sosialisasikan kepada yang subjeknya. Subjeknya siapa? Standar prosesnya kebetulan Bapak Ibu guru. SOP ini paham? Enggak. Berarti harus dijelasin. Sudah paham? Iya. Sekarang kita mau bikin perangkat. Perangkat Bapak Ibu paham? Paham. Lewat. Teori? Paham. Lewat. Berarti teknis operasional ya. Teknis operasional ini seperti apa? Nggak pahamnya bagaimana? Tim teaching mungkin dengan saya. Tim teaching mungkin dengan saya. Atau saya gantian ngajar, Bapak Ibu ngeliatin saya ngajar. Boleh? Boleh. Ayo, lebih menarik mana nanti kita review bareng-bareng. Semua pelajaran bisa, insya Allah. Kecuali olahraga, apa reso? Contohkan SMA 6 itu solid, kompak. Gimana sih caranya SMA 6 itu kompak? Ajarin ke mereka. Ibu, saya temenin Bapak Ibu semua untuk menyusun blueprint. Kalau kita sudah ngumpul begini sering, ya, ngobrol enak, kekeluargaan kompaknya ada, kita bikin blueprint SMA 6. 30 tahun lagi sekolah kita menjadi apa? Kalau ibu pensiun berarti ibu pikir diri sendiri. Kita pikir ini sawah yang sudah menghidupi kita loh. Ayo sayangi gitu. Ayo sayangi. Kenapa kok kita begini banget kayak ini? Kenapa? Karena jangan pikirnya itu merhatiin anak orang, kasih peduli ke anak orang, enggak. Karena dengan begitu ke orang lain, mudah-mudahan anak kita juga dipedulikan orang lain. Sederhana saja sih mikirnya. Kita itu begitu peduli sama anak orang, kita itu begitu menyayangi, perhatian, dan tidak sembarangan sama anak orang lain. Kenapa? Mudah-mudahan ya Allah anakku ya digitukan orang, ya disayang orang, ya dipedulikan orang. Betul itu Bapak Ibu, penting itu. Jadi jangan muluk-muluk waduh wangel men gitu ya. Mas, ayo toh benci aku. Ayo benci aku, biar benci trek dikasih. Ini hal-hal yang saya kadang jalan itu di dompet paling dompet orang ya. Di kantong ya paling 20.000. Tapi alhamdulillah bensin ya ada, rokok ya ada, makan ya sudah, dari kemana-mana juga ada. Iya, awet pulang apa ke rumah awet nggak kepake. Sebagai pelaksana ya Pak di lapangan. Jadi begini Pak, saya mengajar bahasa Indonesia. Nah di lapangan yang terjadi Pak, kalau kita ingin menjadi guru yang menyenangkan, artinya yang siap itu tidak hanya guru, anak-anak juga harus siap. Nah yang saya temui ketika saya mengajar di atas jam 12, fokus anak-anak rendah, mereka panas Pak di ruangan, kemudian mengantuk karena mereka mengerjakan PR semalam, atau pulang dari sekolah mereka harus les, ditambah lagi pekerjaan rumah yang sangat menumpuk. Nah artinya untuk menyukseskan pendidikan ini yang harus siap tidak hanya kita, tapi juga siswa. Nah pernahkah ditinjau gitu Pak, apakah waktu belajar anak ya Pak ya, apakah mereka tidak berat gitu Pak, mereka harus mengenyam pelajaran sekian belas pelajaran. Kemudian kadang saya tidak tega, tadi pesan Bapak untuk anak-anak yang penting mereka disukai tadi ya Pak. Belum. Mudah. Oh, mudah disukai. Nah, saya ingin menjadi guru yang disukai, tapi ketika saya masuk kelas, Bu, bahasa Indonesia cerita aja, Bu. Yang mereka bilang begitu, Pak. Yang saya alami di sekolah begitu. Kita capek banget, Bu. Tadi belajar hari ini matematika, ketemu lagi fisika, ketemu lagi kimia. Bagus. Ketemu lagi Bu Maya cerita aja gitu. Itu yang diminta anak-anak. Nah, kalau saya memilih, oke, saya ingin
menyenangkan mereka, misalnya saya akan bercerita. Tapi tadi Pak, saya rasa suka tidak suka itu sebuah subjektivitas. Artinya mereka harus punya potensi kan Pak, tidak hanya sekedar mereka disukai selesai. Nah, pertanyaan saya sih tadi Pak, dengan sekian pelajaran, waktu mereka belajar, pernah tidak ditinjau apa itu pendidikan kita sudah benar, sistemnya sudah benar, begitu Pak? Terima kasih, mohon maaf tadi Pak saya potong. Diri pembeda dari SMA yang lain. Ini ada spesialnya nih, karena spesialisasi itu, jati diri itu yang menentukan kita mau tembak CSR ke perusahaan apa. Kalau kita Adiwiyata minta ke Telkomsel agak susah, ya nggak sih? Adiwiyata mintanya ke Unilever, ada kan gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu satu kendalanya dia sudah keluarkan CSR ke satu pengumpul, misalnya ke Dinas Pendidikan Provinsi misalnya, atau juga dalam proses masuknya dilihat RKS-nya, buset nih sekolah mau kemana ya? Semua kegiatan diembat, gitu kan? Semua, yo ini, yo itu, yo ini, yo itu, yo itu, yo ini, semua gitu kan? Mantap sekali. Sebenarnya kalau dari sisi itunya nih ya, berat ya. Tapi bisa saya bantu Pak ya, masalah menjawab itu. Ini kemarin juga sesuai juga dari direktorat. Karena kurikulum 13 sebenarnya tidak mengenal PR. Apalagi ada PR satu bapaknya anaknya 10. Betul. Dia pulang les, habis les ada 3 PR yang harus dia kerjakan. Apa yang terjadi? Bapak ibu dibohongi. Dibohongi apa? Dia mengerjakan tapi hasil contekan dari orang lain. Kita pun sudah salah dalam hal itu. Jadi mau permohonan nih, tolong, apalagi nanti kelas 12, jangan ada lagi PR deh. Ya fokus saja ke ujian. Jadi salah satunya mengatasi itu adalah tolong Bapak Ibu jangan seenaknya aja kasih PR. Ada juga PR kadang-kadang nggak diperiksa. Kalau ini ya, saya itu kalau mau cerita sedikit menggambarkan gitu ya. Dari kelas 5 SD saya itu tidak pernah bayar sekolah. Tinggal kamu. Sebenarnya ke situ dah. Tapi kalau soal beratnya mah iya, cowok capek itu gimana mau fokus belajar, gimana itu pasti ya. Nah, soal itunya ya nanti saya sampaikan ke pimpinannya. Saya nggak ngerti. Jelas terus terang saya nggak ngerti kenapa itu harus sampai siang. Karena secara teoretik juga belajar di atas jam 12 itu tidak bakal masuk apapun. Nah, apalagi yang pintar juga benar, tukang bakso juga pintar juga enggak, mobilnya 5. Iya, gara-gara dia bisa masak, dia tahu dia bisa masak dan dia kembangkan itu. Gitu. Ada juga orang yang pintar Bu, bener dah, orangnya pintar, dia soleh juga sebenarnya, cuman susah disukain orang, nggak jadi apa-apa, ketempal mulu hidupnya, gitu ada itu, ketempal mulu, ini disampingin, karena opsional itu mesti orang itu milih kalau kompetensinya sama nih 2 orang, pasti yang dipilih kan yang sukanya yang mana kan gitu, sukanya yang mana ya gitu. Kenapa saya suka dia itu kan subjektif, benar subjektif, tapi itu bangunnya susah karena kita harus mengenalin diri. Tapi maksud saya gini Pak, itu kalau dimasukin ke pendidikan Itu saya silaturahmi lagi kalau bersedia, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Mohon maaf atas kesalahannya, lahir batin. Kalau ada kesalahan, salam untuk keluarga di rumah dan anak-anak di kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya tentang membangun komitmen bersama di SMA Negeri 6 Kota Tangerang ini. Karena sudah azan, marilah kita bersama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Sebelum pulang Bapak Ibu nanti bergantian menandatangani piagam komitmen yang ada di